ibadah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, kita hidup di wilayah NKRI, semua patuh tunduk diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, terkhusus tentang syarat pendirian rumah ibadah. Ini diatur. Medianya memang bisa kami bagikan, nantilah yang saya titipkan. Tapi ada, coba Pak Aman, saya kasih tahu. Iya. Kita pahami bersama peraturan bersama Dua Menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Di sini tentang pelaksanaan, tentang pedoman pelaksana tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ini bupati dan wakil bupati. Tupoksinya, tugas pokok fungsinya kami FKW dan terbagi habis. Ada RT, ada kepala desa, ada camat, ada KUPAD, ada Kementerian Agama, dan puncaknya di bupati, yaitu penerbitan INB. Hak beribadah itu hak semua umat, tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Negara pun tidak boleh. Apalagi kepala desa, apalagi ya siapa, tidak boleh membatasi. Begitu luar biasa undang-undang kita. Berikutnya, bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya. Nah, ini beribadah menurut HKBP, sekte, atau apa? Sekte ya, sekian. Terus berikutnya, ini berkaitan 1445 pasal 29. Bahwa agama negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Surat rekomendasi dari kepala desa sudah ada, surat rekomendasi dari Pak Camat juga sudah ada, sertifikat sudah atas nama badan hukum atau gereja sudah ada. Selanjutnya badan hukum dari lembaga yang menunjuk bahwa HKBP adalah salah satu badan hukum yang mempunyai kewenangan memiliki hak milik tanah atau sertifikat sudah ada. Yang belum hanya surat di Kalimantan Baratnya yang belum sertifikat. Jadi nanti walaupun itu tidak merupakan persyaratan Bapak, karena Papua Nugini juga Indonesia, jadi sama. Namun alangkah baiknya seperti tadi di depan kita sudah ngomong, tak kenal tak sayang tak cinta akan itu Pak. Jadi karena jauh dari Tapanuli ke Kalimantan Barat, saya mohon nanti juga ada melapor ke Kalimantan Barat sehingga Bapak Ibu terdaftar, atau mungkin suratnya yang belum disampaikan ke saya, mungkin saya yakin belum, karena sudah lama KBP itu Pak, saya yakin sudah ada, karena belum disampaikan ke saya, jadi saya sampaikan. Yang kedua yang kami ingatkan bahwa rekomendasi dari FKUB ini adalah salah satu persyaratan untuk Bapak mengurus INB di kantor bupati. Kenapa? Karena memang salah satu persyaratannya keluar INB itu adalah rekomendasi dari FKUB. Kenapa harus FKUB yang mengeluarkan rekomendasi? Karena rumah ibadah itu yang diberi kewenangan untuk merekomendasikan hanya FKUB. Begitu. Yang lain tidak. Sehingga untuk urusan umat, itu kan urusan umat itu adalah urusan FKUB. Tetapi untuk tekniknya itu adalah PU. Sehingga nanti waktu Bapak mengajukan INB, persyaratan tadi disertai dengan gambar di PU. Kami tidak minta gambar itu, tapi kalau dikasih kami tidak tolak. Itu loh Pak. Itu maksudnya. Kesimpulan kami Bapak, persyaratannya saya ulangi sudah terpenuhi, sehingga dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan rekomendasi. Ibu Bapak yang kami hormati, tugas FKUB memverifikasi adalah pertama itu mencocokkan Pak, bahwa surat
surat yang dikeluarkan itu betul-betul dari pemerintah setempat. Kedua, betul-betul memang tempat yang akan dibangun belum ada bangunannya. Itu begitu Pak. Makanya ada izin mendirikan bangunan. Beda dengan ini. Kalau ini ruko ini berarti ini adalah izin menggunakan bangunan untuk rumah ibadah. Beda Pak. Kalau yang belum ada namanya izin mendirikan bangunan. Jadi tugas kami hanya dua Pak. Yang pertama mencocokkan surat menyurat yang Bapak sampaikan dengan kami sesuai dengan ketentuannya. Misalnya kepala desa memang kepala desa yang mengeluarkan, bukan kepala desa tempat lain itu Pak. Maksudnya itu. Yang kedua, memang betul-betul di lokasi yang Bapak mohonkan belum ada dibangun. Gitu. Jadi nanti kami akan cek ke lokasi tersebut. Kalau memang belum dibangun, baru kami keluarkan rekomendasi. Nanti kalau sudah dibangun, kan bukan mendirikan bangunan, kan gitu Pak ya. Sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh undang-undang, yaitu nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Insya Allah secepatnya dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kuburaya akan memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Ada kendala Pak dari verifikasi? Tidak ada kendala yang berarti. Apa saran diterbitkan? Oh gitu. Apa saran-sarannya Pak dan juga pesan-pesannya kepada ini kan masih proses nih. Iya. Masih lalui, Setelah kan? keluar surat rekomendasi dari FKUB, tolong panitia pembangunan segera tindak lanjuti untuk mencari IMB di Kabupaten Kuburaya. Setelah itu segera bangun rumah ibadah tersebut. Siap, saya tuh mendukung dengan gereja ini untuk kerja bersama-sama di Desa Durian. Jangan pilih kasih agama apapun, demi bagi saya sendiri. Maka dengan ini saya ini membantu keseluruhan agama. Tidak ada yang tinggi, ada rendah. Yang rendah itu dari pembawaan, yang tinggi yang dari pembawaan sendiri-sendiri manusia. Gitu. Maka untuk mendirikan di Desa Durian ini saya tidak ada sedikit pun keberatan. Karena masing-masing umat ini beragama masing-masing juga. Ada yang Maduranya kena Katolik, ada yang Maduranya Islam, ada yang Bataknya begitu juga. Bukan agama itu harusnya Batak, harusnya gini, tidak. Agama Batak itu Katolik Protestan misalnya. Ada yang Batak itu agama Islam. Begitu. Maka saya itu menimbang merasa itu sama semua keseluruhannya. Maka dengan ini saya siap mendukung untuk mendirikan tempat ibadah di Desa Durian. Pada agama-agama yang lain saya sudah memberi tembusan kemarin dari sebelumnya memberi rekomendasi dari desa, dari camat itu sudah kita paparkan pada masyarakat di sini. Agama itu intinya sama, aku ulang itu sudah. Maka dengan ini saya ini untuk mengkedepannya kemajuan intinya di Desa Durian agama apapun rangkul gitu dengan masyarakat di sini. Ya masyarakat sini waktu itu kan sebelumnya belum ada tanda tangan, sekarang udah mayoritas itu 80% tanda tangan.